Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estiyogianti dengan NIM 2405190510. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengolahan dan Analisis Citra Digital yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Lili Anifah STMT dan Bapak Dr. Insinyur Riki Eka Putra Eskom Mkom. Untuk jurnal yang saya ulas berjudul Combining Morphology and Functional Imaging Parameters to Diagnose Primary Bone Neoplasm in the Skull Base, Spine, and Sacrum. Untuk jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2024 pada jurnal publikasi Skeletal Radiology. Untuk pendahuluannya yaitu diagnosis tumor tulang primer pada bagian tengah tubuh seperti basis tengkorak, tulang belakang, dan sakrum merupakan tantangan dalam bidang radiologi. Hal ini disebabkan oleh variasi morfologi tumor dan kesamaan karakteristik pencitraan antara tumor jinak, tumor dengan potensi ganas, dan tumor ganas. Kombinasi pencitraan morfologi ini seperti MRI dan CT dengan pencitraan fungsional telah menunjukkan potensi dalam meningkatkan akurasi diagnosis penyakit tersebut. Beberapa studi ini telah melaporkan bahwa parameter pencitraan fungsional seperti perfusi dan difusi MRI mampu memberikan informasi tambahan yang berharga dalam karakterisasi jaringan tumor. Namun, penelitian sebelumnya seringkali hanya menggunakan sebagian kecil dari berbagai parameter pencitraan yang tersedia, serta dilakukan dalam kelompok pasien dengan jumlah terbatas. Seiring dengan kemajuan teknologi, pencitraan medis, jumlah parameter yang dapat digunakan dalam diagnosis semakin bertambah, memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif. Tujuan dari penelitian ini yaitu meningkatkan akurasi tumor primer di basis tengkorak, tulang belakang, dan sakrum dengan menggabungkan parameter morfologi dan fungsional, sehingga dapat membantu dalam penelitian terapi yang tepat bagi pasien. Untuk dataset yang digunakan pada penelitian ini itu dikumpulkan pada Januari 2012 hingga Desember 2021 yang merupakan data medis pasien diagnosis tumor. Totalnya itu ada 678 pasien, ada 220 pasien yang tidak memiliki MRI praperawatan, lalu ada 378 pasien yang dikecualikan karena tidak memiliki MRI fungsional. Lalu retrospektif ini melibatkan 80 pasien dengan yang menjalani MRI, lalu 73 pasien analisis perfusi MRI, 57 pasien mengalami analisis permeabilitas, 27 pasien mengalami pemindaian difusi, dan 78 pasien menjalani pemindaian CT praperawatan. Untuk diagram datasetnya itu seperti berikut, sama seperti deskripsi yang sudah dicantumkan. Untuk protokol penelitiannya, itu penelitian ini digunakan untuk pencitraan CT MRI yang menganalisis morfologi dan fungsi tumor tulang primer pada basis tengkorak, tulang belakang, dan sakrum. Untuk itu ada 3 protokol penelitian, yaitu pemindaian CT, pemindaian MRI, dan protokol MRI untuk lesi tertentu. Untuk analisis citra yang dilakukan, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu evaluasi oleh ahli radiologi. Ini dilakukan oleh 2 ahli radiologi yang berpengalaman, yaitu seorang radiologi muskuloskeletal dan neuroradiologi yang menghasilkan pemindaian MRI dan CT tanpa mengetahui data pasien. Untuk parameter yang digunakan itu ada asal tumor, lalu penghancuran tulang, penghancuran korteks, klasifikasi, bentuk tumor, komponen kistik, intensitas sinyal tumor, dan pola peningkatan kontras.
Selanjutnya, untuk analisis parameter MRI fungsional, itu dilakukan MRI fungsional untuk menilai karakteristik perfusi, permeabilitas, dan difusi tumor. Analisis ini menggunakan perangkat lunak IntelliSpace Portal atau ISP, menggunakan 4 daerah di tiap tumor yang dianalisis, diambil dari irisan yang berbeda, untuk mendapatkan data yang lebih representatif. Untuk parameter fungsionalnya menggunakan perfusi dan permeabilitas. Selanjutnya, konsensus diagnosis. Setelah semua data itu dikumpulkan, kedua ahli radiologi itu berdiskusi dan membuat diagnosis diferensial berdasarkan parameter morfologi. Diagnosis ini dibandingkan dengan diagnosis histopatologi atau patologi jaringan untuk menilai keakuratan jika diagnosis radiologi tidak sesuai dengan hasil histopatologi. Dilakukan analisis ulang itu untuk melihat apakah parameter fungsional dapat memberikan informasi tambahan. Langkah selanjutnya itu analisis statistik untuk menentukan apakah perbedaan signifikan antara berbagai jenis tumor berdasarkan parameter MRI fungsional itu dilakukan. Yang pertama itu analisis uji statistik DAM. Dengan alfa 0,05, tujuannya itu untuk membandingkan nilai median antar kelompok histopatologi. Yang kedua, analisis statistik yang kedua menggunakan verifikasi post-hoc Benjamini-Hopet untuk menyesuaikan hasil uji statistik. Untuk penjelasan tahapan analisisnya itu menggunakan evaluasi radiologi. Yang pertama, epidemiologi. Ini tuh menemukan hasil dari 80 pasien yang diuji, terdapat 6 jenis diagnosis histopatologi, yaitu ada kordoma dengan 48 pasien, lalu ada kondrosarkoma dengan 13 pasien, giant cell tumor of the bone dengan 8 pasien, plasmasitoma dengan 7 pasien, osteosarkoma dengan 3 pasien, dan yang keenam, jenis keenam, Ewing sarkoma dengan 1 pasien. Untuk temuan spesifiknya itu merupakan satu kordoma diferensiasi di dasar tengkorak dimasukkan ke dalam kelompok kordoma. 1. GCTB di tulang belakang bersifat ganas. 1. Osteosarkoma di tulang belakang bergerak adalah periosteal, sedangkan 2 osteosarkoma lainnya di tulang belakang bergerak dan sakrum itu merupakan osteosarkoma tingkat tinggi. Mayoritas pasien itu adalah laki-laki dengan 50 dari 80 pasien dengan presentasi 62,5%. Usia yang diagnosis itu 53,5 tahun dengan rentang 18 sampai 85 tahun. Untuk median yang tertinggi itu kordoma dengan usia 56,5 tahun, sedangkan yang terendah itu Ewing sarkoma dengan usia 18 tahun. Epidemiologi ini menunjukkan bahwa kordoma itu jenis tumor yang paling dominan. Sebagian besar pasien adalah laki-laki dengan usia diagnosis sangat bervariasi tergantung pada jenis tumornya. Analisis yang kedua yaitu pada lokasi dan ekstensi. Di sini itu ada yang pertama, lokasinya di distribusi tumor berdasarkan lokasi ada di dasar tengkorak, sakrum, tulang belakang bergerak, dan secara keseluruhan itu dapat disimpulkan bahwa yang kordoma itu ada 46 pasien, yang plasmasitoma itu ada 6 pasien, dan GCTB ada 6 pasien. Yang kedua, ekstensi tumor ke jaringan lunak. Untuk ada 54 pasien yang mengalami perluasan tumor ke jaringan lunak di tulang belakang atau sakrum. Untuk pola
ekstensi tumornya itu kombinasi ekstensi instaspinal dan ekstraspinal adalah paling umum dari 31 dari 54 pasien dengan persentase 57,4%. Untuk yang ekstensi instaspinal itu ada 11 pasien, sedangkan yang ekstraspinal itu ada 12 pasien. Kontribusi kondrosarkoma itu hanya 1 dari 31. Untuk kontribusi kondrosarkoma itu hanya ada 1 dari 31 pasien. Lalu untuk plasmasitoma itu tidak ada pasien yang mengalami jenis tersebut. Untuk bone destruction itu dari 80 pasien yang diteliti, 78 pasien itu dianalisis untuk pola penghancuran tulang. Untuk polanya yang gambar A itu, gambar A, ditemukan pada jenis tumor, seluruh jenis tumor dengan 61 dari 78 pasien. Sedangkan yang B, itu ditemukan pada 17 pasien, terutama di tulang belakang bergerak dan sakrum, serta hanya sekali di dasar tengkorak. Untuk proses klasifikasinya, itu ada 4 jenis. Yang pertama pada gambar A itu klasifikasi Rings, terdapat 12 dari 78 pasien dengan persentase 15,4% itu ditemukan pada kondrosarkoma. Sedangkan yang B itu terdapat 28 dari 78 pasien ditemukan pada kordoma. Sedangkan yang ada yang sklerotik padat, pada gambar B itu ditemukan 3 dari 78 pasien pada osteosarkoma. Lalu ada yang tidak ada klasifikasi. Ini gambar C yang 3. Lalu pola bentuk tepian tumor. Di sini ada 2, yaitu tepi halus atau smooth margin pada gambar A dan tepi berlobus atau lobulate margins pada gambar B. Untuk komponen kistiknya itu jarang ditemukan dalam penelitian ini, hanya terjadi pada 5 dari 80 pasien. Kista tunggal itu ditemukan pada 1 pasien dengan kordoma di tulang belakang bergerak, sementara perubahan multikistik terlihat pada 2 pasien dengan GCTB sakral dan 2 pasien dengan osteosarkoma. Selain itu, GCTB sakral dengan perubahan multikistik menunjukkan fluid level dengan konsisten dengan perubahan mirip aneurismal bone cyst. Hal ini tuh menunjukkan bahwa meskipun jarang perubahan kistik dapat terjadi, terutama pada jenis tumor tertentu, seperti GCTB dan osteosarkoma dengan pola khas yang dapat membantu dalam diagnosis pencitraan. Lalu signal intensity, di sini ada heterogen hyperintens pada T2 wake MRI, lalu ada homogen hyperintens pada T2 wake MRI, lalu ada hypointens pada T2 wake MRI. Untuk kontras enhancement-nya, ini ada 5 gambar ABCDE. Untuk yang gambar A itu menunjukkan retikuler, pola peningkatan kontras retikuler yang sering ditemukan pada kordoma. Pola ini itu ditandai dengan peningkatan kontras berbentuk jaringan seperti anyaman. Sedangkan yang B itu menunjukkan pola peningkatan kontras septonodular yang lebih sering ditemukan pada kordosarkoma di tulang belakang yang bergerak. Pola ini tuh memperlihatkan septa atau struktur pembatas yang lebih tampak menonjol dari nodul peningkatan kontras di antaranya. Ini adalah B. Lalu yang C
itu homogen, menunjukkan pola peningkatan kontras homogen yang umumnya terlihat pada kondrosarkoma di dasar tengkorak. Peningkatan kontras yang seragam menandakan struktur tumor yang lebih solid dengan distribusi vaskular yang relatif merata. Ini homogen. Gambar D ini juga pola homogen, tetapi terlihat pada plasmasitoma di tulang belakang bergerak dan sakrum. Pola ini mirip dengan gambar C, tetapi dengan karakteristik tumor yang khas pada plasmasitoma. Yang gambar D ini juga homogen tapi pada plasmasitoma. Sedangkan yang ini yang tidak homogen menunjukkan pola peningkatan kontras inhomogen yang terlihat pada kordoma. Yang ini tidak homogen yang terlihat pada kordoma. Selanjutnya parameter MRI. Yang pertama itu ada MRI perfusi. Ini dilakukan pada 73 pasien untuk evaluasi karakteristik berbagai jenis tumor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kordoma memiliki nilai peningkatan maksimal secara signifikan lebih rendah dibandingkan kordrosarkoma dengan P 0,046, lalu nilai GCTP dengan P 0,044 dan plasmasitoma dengan P 0,005. Selain itu, nilai TTP yang menunjukkan waktu dibutuhkan tumor untuk mencapai peningkatan maksimal ditemukan lebih lama pada kordoma dan kondrosarkoma dibandingkan dengan GCTP P dengan 0,003 dan plasmasitoma dengan P 0,004. Hasil ini menunjukkan bahwa sordroma cenderung memiliki perfusi yang lebih lambat dibandingkan jenis tumor lainnya. Lalu MRI permeabilitas, itu berdasarkan tabel ini, parameter permeabilitas VP pada kordosoma itu tercatat 5 kali lebih besar dibandingkan kordoma. Namun, perbedaan ini tidak menunjukkan signifikan statistik. Selain itu, parameter K-trans, CAP dan VP pada kordoma dan chondrosarkoma ditemukan lebih rendah secara signifikan dibandingkan dengan plasmasitoma dengan P kurang dari 0,05 yang memiliki nilai tertinggi di antara semua jenis tumor yang dianalisis. Lebih lanjut, kordoma itu menunjukkan nilai K-trans dan CAP yang lebih rendah dibandingkan kondrosarkoma, mengindikasikan bahwa perfusi dan permeabilitas vaskular kordoma lebih terbatas dibandingkan dengan kondrosarkoma. Hal ini dapat membantu dalam membedakan kedua jenis tumor ini dalam analisis pencitraan fungsional. Yang ketiga ada MRI difusi. Berdasarkan tabel, kondrosarkoma itu memiliki nilai ADC min, ADC max, dan ADC min yang lebih tinggi dibandingkan kordoma, menunjukkan bahwa kondrosarkoma itu cenderung memiliki difusivitas air yang lebih besar daripada dalam pencitraan DWI. Perbedaan yang paling signifikan itu ditemukan pada tumor yang berlokasikan di dasar tengkorak dengan nilai P kurang dari 0,01 untuk ADC min, ADC max, dan ADC min. Hal ini itu mengindikasi bahwa ADC dapat menjadi parameter yang penting dalam membedakan kedua jenis tumor ini, terutama pada lokasi tersebut. Selain itu, kasus tanggal osteosarkoma, Ewing sarkoma, GCTP, dan plasmasitoma itu menunjukkan nilai ADC min lebih rendah dibandingkan chondrosarkoma yang dapat memberikan wawasan tambahan dalam diagnosis berbasis pencitraan difusi. Untuk diagnosis akhirnya, dari 80 pasien, 90% hasil diagnosis radiologi sesuai dengan diagnosis histopatologi, menunjukkan tingkat akurasi yang tinggi dalam identifikasi tumor.
Namun pada diagnosis 3 pasien, 2 pasien itu kordoma salah didiagnosis sebagai hemangioma dan kondrosarkoma. Lalu terdapat 1 pasien dengan osteosarkoma yang dikira sebagai GCTP. Selain itu, 5 pasien yang tidak dapat didiagnosis secara pasti, terutama dalam membedakan antara kordoma dan kondrosarkoma, serta GCTP dan plasmasitoma, yang memiliki karakteristik pencitraan yang serupa. Untuk meningkatkan akurasi diagnosis, analisis parameter perfusi dan permeabilitas dapat menjadi alat bantu yang efektif. 3 pasien kordoma yang awalnya salah satu didiagnosis sebagai kondrosarkoma dapat dikoreksi dengan mempertimbangkan nilai West in Right atau dan VP yang lebih mendekati karakteristik khas kordoma. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi kuantitatif dalam pencitraan fungsional dapat berperan penting dalam membedakan jenis tumor yang memiliki morfologi serupa, sehingga meningkatkan ketepatan diagnosis radiologi. Untuk kesimpulannya, penelitian ini tuh mengevaluasi efektivitas pencitraan morfologi dan MRI fungsional dalam membedakan kordoma dan kondrosarkoma. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, dari akurasi diagnosa oleh ahli radiologi, pencitraan morfologi ini menghasilkan akurasi sebesar 82,5%, yang menunjukkan bahwa metode ini cukup handal, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam beberapa kasus. Yang kedua, yaitu peran MRI fungsional dalam meningkatkan akurasi. Yang pertama, DWI dan adisi, nilai adisi rata-rata kordoma itu lebih rendah dibandingkan kondrosarkoma, dengan nilai cut-off 1,2 kali 10 pangkat min 3 mm² per second, memberikan sensitivitas 85% dan spesifisitas sebesar 88%. Untuk dynamic contrast enhancement MRI, ini menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua tumor, di mana kondrosarkoma itu memiliki perfusi yang lebih tinggi. Untuk kesimpulan hasil analisis yang ketiga, dari segi kombinasi MRI morfologi dan fungsional, ini menggabungkan morfologi dan MRI, akurasinya itu meningkat menjadi 91,2%. Jadi metode ini tuh lebih efektif dan dalam membedakan kordoma dan kondrosarkoma dibandingkan dengan pencitraan morfologi saja. Untuk implikasi klinisnya, hasil penelitian ini itu menunjukkan bahwa pendekatan berbasis MRI fungsional dapat menjadi alat diagnosis yang lebih akurat untuk membedakan kordoma dan kondrosarkoma, membantu dalam perencanaan terapi yang lebih tepat dan mengurangi resiko kesalahan diagnosis. Untuk kesimpulan secara keseluruhan, penelitian itu menegaskan bahwa kombinasi MRI morfologi dan fungsional memberikan nilai diagnosis yang lebih tinggi dengan akurasi mencapai 91,2%, sehingga dapat diandalkan dalam praktik klinis untuk membedakan kedua jenis tumor tersebut. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.